Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khamisan, kelima daripada anjuran Nabi Muhammad SAW terhadap kebersihan, perintahnya Nabi Muhammad untuk kita menjaga kebersihan. Yang kelima, hasbuhu sallallahu alaihi wasallam ala tanzifil buyut wal afniyah. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua agar selalu membersihkan rumah dan halaman-halaman rumah. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu, fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Maka bersihkanlah halaman-halaman rumahmu. Jangan kamu berserupa seperti orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk perhatian bukan hanya dalam urusan berumah tangga, tapi dalam kebersihan rumah itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam fisik kita diperintahkan. Kemudian suasana rumah bersih itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rumah yang bersih itu lebih nyaman. Orang akan merasa kenyamanan kalau tempat itu bersih. Kalau misalnya Anda masuk ke hotel, hotelnya kotor, bisa kita ngerasa nyaman ada di hotel itu? Tidak bisa. Ya, begitu juga rumah itu kalau bersih kita akan merasa nyaman ada di rumah. Tapi kalau kotor, jorok, maka kita tidak akan merasakan nyaman. Mungkin bisa jadi sebab retak rumah tangga karena tidak ada keharmonian dalam rumah tangga itu, rumah yang kotor itu. Kadang-kadang dari hal sebab remeh, karena tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu perintah dari Rasulullah SAW agar kita semua menjaga kebersihan dalam urusan rumah. Kemudian yang keenam, hasbuhu sallallahu alaihi wasallam ala tanzifil jawami' wa anna dzalika minal qurubat wa kibaril hasanat. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan atas membersihkan al-jawami', tempat-tempat yang di situ berkumpulnya orang, ya termasuk masjid atau tempat apapun yang di situ tempat kumpulnya orang. Wa anna dzalik minal qurubat wa kibaril hasanat. Itu termasuk bagian ibadah. Ya, seperti masjid ini kalau kelihatan bersih, orang yang hadir akan merasakan kenikmatan. Dan itu adalah satu nilai ibadah, orang yang menjaga kebersihan. Di tempat-tempat di situ orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat berkumpulnya orang-orang muslim. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Dawud meriwayatkan juga Al-Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-ghadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Disodorkan kepadaku ujuru ummati, pahala-pahalanya umatku ini, hatal gadza, walaupun kotoran kecil yang mereka keluarkan dari masjid. Oh, orang ini pernah berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Pernah kelihatan ada kotoran di masjid, mungkin ada satu plastik habis makan, ya dibersihkan sama dia, dibuang. Itu sampai kepada Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa uridat alayya dhunubu ummati, dan disodorkan kepadaku juga dosa-dosanya umatku, diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an, maka aku tidak melihat dosa yang paling agung, paling besar daripada surat Al-Qur'an atau satu ayat yang diberi dia sudah hafal, tsumma nasiyaha, kemudian dilupakan.
yang sudah menghafalkan Al-Quran, kemudian tidak diperdulikan Al-Qurannya sampai lupa, maka itu termasuk dosa yang paling besar. Taib, lupa itu seperti apa? Ulama macam-macam menjelaskan. Cuman ada satu pendapat dalam madhab Imam Abu Hanifah, yaitu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nahlawi di dalam kitabnya Ad-Duraril Mubahah, dan disebutkan oleh Syekh Ali Mulla Al-Qari. An-nisyan, lupa itu dikatakan nisyan itu huwallazi la yaqdiru 'alal insan al-qira'ah bin nadhar, yaitu seorang yang dia tidak mampu membaca walaupun dengan melihat. Pernah belajar masih kecil, pernah ngaji, tidak pernah ngaji sampai 20 tahun, dibukakan Al-Quran bingung sudah, tidak bisa ngaji. Ya, ini termasuk orang ini dosa besar, teledor dalam urusan Al-Quran. Ya, oleh karena itu minimal ya, bagi yang khususnya menghafal Al-Quran, walaupun tidak bisa tikror setiap harinya karena sibuk, buat agenda rutinan untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya 1 juz, ya, agar minimal kita terhindar daripada dosa besar. Kemudian wa fi sahihi Muslim wa ghairihi an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan selainnya daripada Abi Dzar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ummati bi'a'maliha hasaniha wa sayyi'iha." Telah disodorkan, ditampakkan kepadaku terhadap amal-amalnya umatku, baik yang baik ataupun yang jelek. Fara'aitu min mahasini a'maliha, maka aku lihat termasuk daripada kebaikan hamba, yaitu imatatul adza 'anit thariq, yaitu membersihkan di jalan sesuatu yang mengganggu orang. Ya, ada paku di jalan, takut kena kakinya orang misalnya, akhirnya dibuang, dibersihkan supaya tidak kena kakinya orang-orang. Wa ra'aitu min sayyi'i a'maliha an-nukhamatu fil majlis, an-nukhamata fil masjid lam tudfan. Dan termasuk aku melihat jeleknya amalnya manusia, yaitu meludah ada di masjid yang tidak dikubur. Kalau dulu masjid itu bukan keramik di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, masjidnya itu tanah, termasuk dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini tanah kamu meludah ada di masjid, apalagi tidak sampai dikubur. Ini akhirnya ganggu orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang sudah dikasih karpet, ya sudah bersih masjidnya, habis makan talaman kotor semua masjidnya, cuci, akhirnya kena karpetnya, dosa. Makan, dia menikmati sampai jatuh semua nasinya dari karpet, kemudian tidak dibersihkan, loh, ini dosa. Ini rumahnya Allah. Kalau kita jaga kebersihan di tempatnya presiden, ini rumahnya Allah, tempat untuk orang yang kepingin bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jaga kebersihan masjid. Mulia orang yang menjaga kebersihan masjid. Pernah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan hitam yang selalu bersihkan masjid. Bersihkan masjid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lama tidak kelihatan perempuan ini. Di mana perempuan itu yang biasanya bersihkan masjid ini, Imro'ah Sauda ini? Akhirnya dibilangi sama sahabat, oh, perempuan itu meninggal Rasulullah. Ya, kemudian di malam hari itu langsung dikubur sama orang-orang. Rasulullah marah. Loh, kenapa kamu tidak beri kabar kepadaku? Kalau perempuan itu meninggal, harusnya aku tahu. Ini menunjukkan orang perempuan ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah SAW minta diantarkan ke tempat kuburannya dan disolati oleh Rasulullah SAW. Itu menjelaskan orang yang dia itu khidmat kepada masjid,
membersihkan masjid itu adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapat perhatian dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan termasuk yang dikatakan khadimul masjid, yang membersihkan masjid, itu juga ada yang dilakukan oleh para anbiya, dan itu dikatakan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, antahhira baitiya. Khitab ini agar membersihkan tempat atau rumahku, masjidku, tempat ibadahku. Khitab ini diberikan kepada Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim Ismail adalah orang yang dia juga selalu membersihkan tempat ibadah seperti masjid ini. Itu jadi khadimul masjid itu adalah menunjukkan punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Sya'rawi yang baru meninggal tidak lama, maksudnya masih ulama mutaakhirin, kadang-kadang tidak kelihatan ada di majelisnya. Kok tidak datang? Tidak taunya dicari lagi bersihkan kamar mandinya masjid. Ya, ini seorang ulama. Ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan, keutamaan apa? Khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente senang khidmat kepada ulama, ini ente khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanziful masjid hatta minal gadha wa hiya asgharu minal adha fihi ajrun kabir. Membersihkan masjid walaupun dari hal yang remeh, itu ada pahala yang sangat agung besar. Wa tarkun nukhamati wal awsakh fil masjid fihi wizrun kabir. Meninggalkan nukhamah, ada ludah di masjid misalnya, atau kotoran, ini kelihatan kotor semua masjidnya, dibiarkan, tidak dipedulikan sama dia, ini termasuk dosa besar. Makanya kalau bawa anak, ada anak kecil-kecil, lihat makannya kotor semua, jangan diem, tegur, atau minimal kalian ikut bersihkan. Akhirnya kalau tidak begitu dosa. Wa idza kana al-mu'minu ma'muran an yuzilan nukhamata minal masjid, dan jika ada itu orang mukmin diperintahkan untuk menghilangkan air ludah dari masjid atau kotoran yang ada di masjid, wala yajuzu lahu an yatrukaha idza ra'aha, dan tidak boleh untuk membiarkannya. Fa kaifa yajuzu lahu an yatanakhama fihi aw yuwassikha fil masjid, maka bagaimana boleh dia meludah atau mengotori masjid? Biarkan, kamu tidak ngeludah, itu tidak boleh kok. Apalagi kalau kamu yang ngotori, wah itu lebih tidak boleh lagi, lebih dosa besar lagi. Fa inna dzalika a'dhamu dzamban, karena hal itu termasuk dosa yang paling besar. Oleh karena itu perhatikanlah urusan kebersihan agar kamu mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama, dia berkata bahwasannya Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu juga termasuk yang selalu menjaga kebersihannya masjid. Dikatakan Imam Bukhari, kanal Bukhari yasunul masjid amma yasunu lihyatahu. Ya, bagaimana Imam Bukhari itu selalu menjaga kebersihan masjid sebagaimana menjaga janggut kita dari kotoran. Kalau misalnya kamu berkaca kelihatan ada kotor di di janggutnya kalian, apa dibiarkan? Tidak mungkin, perhatian, kotor, dibersihkan, ya kan? Imam Bukhari perhatiannya sama masjid seperti itu. Ya, kalau kelihatan kotor langsung bergerak Imam Bukhari untuk membersihkan apa? Tempat ibadah itu, masjid itu. Ya, oleh karena itu jadi seperti mereka, kamu adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.